Terima kasih sekali lagi untuk Mas Budiman Tandurrejo. Saya boleh nggak minta tepuk tangannya untuk Mas Budiman? Thank you ya Mas, aku pengen tos-tosan. Siap, Thank you Mas banget. UDM. Thank you banget. Nah ini gilirannya ngelantur Pol. Ngelantur Pol. Ngomong-ngomong Mas Ganjar, Pak Mahfud, apa kabar? Selamat malam. Ketemu lagi. Siap, Pak Mahfud. Mas Ganjar ketemu lagi. Siap. Aku mau minta dulu tepuk tangannya UNER, masih semangat malam ini UNER? Masih dong. Mantap, Luar ini nih biasa. kita luar biasa. Pak Mahfud dan Mas Ganjar, Pak Mahfud, kita boleh nggak melangkah ke depan sedikit dulu. ke tengah? Karena begini, kalau memandang anak muda harus langsung ke mata hatinya. Nah, jadi kalau di hadapan teman-teman mahasiswa UNER ini, saya pengen denger dong, Pak Mahfud sama Mas Ganjar, apa yang mau disampaikan secara langsung sama generasi muda ini loh. Jangan cuma dijadiin komoditas aja, harus disapa langsung. Boleh ya? Pakai mic-ku ya? Saya kalau lihat anak muda hari ini dan melihat event hari ini, event untuk Indonesia, saya ingin melamar semuanya untuk menjadi juru bicara saya. Monggo Pak. Oke, monggo Pak Mahfud. Ya, berdasarkan hasil survei, anak-anak muda ini punya keinginan-keinginan tertentu tentang masa depan Indonesia. Pemerintahan seperti apa yang diinginkan, masa depan Indonesia seperti apa yang diinginkan. Tetapi berdasar hasil survei pula, banyak anak-anak muda yang mungkin hadir untuk memberikan suara di dalam pemilu, mungkin tidak. Oleh sebab itu hadir, beri pilihan, tentukan pilihan pada pemilu tanggal 14 Februari tahun 2024. Siapapun boleh Anda pilih, karena suara Anda akan menentukan masa depan. Kalau Anda acuh, maka negara ini akan tidak baik-baik saja untuk selanjutnya. Oleh sebab itu, pilihlah nanti di dalam pemilu yang akan datang, nama-nama calon, partai dan sebagainya sudah ada di atas meja Anda. Pilih dengan sebaik-baiknya, itu aja. Ya, artinya harus datang ke TPS ya. Jangan bangun kesiangan gitu Pak Mahfud. Jangan bangun kesiangan, iya. Iya, itu yang paling penting ya. Monggo, Mas Ganjar, Pak Mahfud, kita duduk kembali. Kita ngobrol-ngobrol. Tadi udah sedikit cukup serius, tapi kalau di lanturan dan gaspol ini, ngelantur pol ini, Mas Ganjar dan Pak Mahfud, kita ingin lebih menyuguhkan suasana yang hangat biar teman-teman ini juga tahu sebenarnya gimana Pak Mahfud, Mas Ganjar, sisi-sisi mungkin yang belum tersampaikan gitu. Nah, aku pengen meng-highlight satu hal soal Pak Mahfud dan Mas Ganjar itu soal keluarga. Jadi kita punya foto ya. Boleh ditampilkan teman-teman? Boleh ditampilkan dulu. Ini hasil kulikan ya teman-teman. Kita punya foto-fotonya Mas Ganjar dan Pak Mahfud. Oh, bukan. Nah, ini nih. Ya, ini. Masih ingat ya? Pak Mahfud masih ingat momennya? Mas Ganjar masih ingat momen-momen foto ini? Ya, saya SMP sama bapak saya itu. SMP. Wah, nah, ini nih. Mantap ini celananya. Ini back to fashion lagi nih Pak. Itu Pak Mahfud yang mana? Yang Pak mana, Mahfud itu yang cutbray itu Pak Mahfud itu kayaknya. Ya. Yang nunduk ya Pak ya? Iya, itu waktu saya mahasiswa tingkat 2. Bersama teman saya yang sekarang udah wafat. Dia guru besar di UIN. Balik dulu gambarnya yang sebelumnya. Gambarnya yang cutbraynya itu loh. Cutbraynya Pak Mahfud tadi loh. Nah, ini. Ya, itu namanya Profesor Ahmad Minhaji, baru 2 tahun yang lalu. Meninggal dulu teman sekamar saya waktu belajar di Yogyakarta. Cita-citanya beda. Dia ingin belajar menjadi dosen agama dan berhasil dia menjadi guru besar di bidang hukum Islam. Lulus dari Kanada, sedangkan saya ingin menjadi dosen hukum. Sama-sama tercapai cita-citanya, tapi beliau dipanggil lebih dulu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siap. Oke. Nah, ini soal keluarga tadi juga ada ya, kayak Nitya ya. Foto dengan keluarga. Nah, ini Mas Ganjar dan Pak Mahfud. Nah, aku pengen ke Pak Mahfud dulu. Pak Mahfud, kemarin waktu deklarasi, kalau kita mundur ke belakang, ketika Pak Mahfud dideklarasikan sebagai bacawa presnya Mas Ganjar, itu Pak Mahfud
terhighlight kita mengajak keluarga, ada 2 anak Pak Mahfud yang ikut. Dan kemudian Pak Mahfud di situ bercerita teman-teman kalau bahkan Pak Mahfud itu melarang anak-anak itu untuk ngaku sebagai anaknya Pak Mahfud. Padahal Pak Mahfud itu yudikatif, ya legislatif juga udah pernah gitu kan. Sekarang di eksekutif. Ini kan kalau saya jadi anaknya Pak Mahfud, bapakku jabat terus kok aku nggak boleh ngaku gitu loh kira-kira gitu loh Pak. Nah itu sebenarnya apa sih Pak yang ingin dicapai dengan Iya, karena ajaran saya itu? ada di UNER, saya sebut aja mahasiswa, anak saya tuh yang nomor 2 lulusan Fakultas Kedokteran UNER. Oke, Fakultas Kedokteran UNER, ada yang hadir? Yang tahu bahwa Ada dia temennya, ada temennya, bener ada temen ya, kan? yang tahu bahwa dia anak saya hanya Profesor Joko Santoso ini, yang lain tidak ada yang tahu. Karena beliau waktu nulis buku minta pengantar saya, lalu anak saya yang beritahu kalau Pak Joko menulis buku minta pengantarnya Ketua MK tentang politik kesehatan di Indonesia. Baru saya beritahu itu anak saya, yang lain dosennya tidak boleh tahu, saya bilang. Kenapa? Biar tidak mendapat perlakuan khusus. Baru sesudah diwisuda para dosennya, loh ini anaknya Bapak, ini anaknya Bapak. Iya, saya bilang. Yang tahu cuma Pak Joko karena dia teman sudah lama. Tapi ngebiasa ini tuh gimana Pak Mahfud? Kita kan pengen tahu ya, artinya ya kalau di antara anak-anak muda privilege itu kan sesuatu yang kemudian sering dianggap sebagai sesuatu yang ingin dibanggakan. Membiasakan keluarga untuk tidak perlu mengakui itu gimana caranya Pak Mahfud? Ya bagi saya itu penting karena kadangkala di Indonesia tuh kalau anak pejabat diperlakukan istimewa, seakan-akan tidak harus melalui proses-proses yang wajar. Wah ini anaknya Pak Mahfud, ini anaknya Menteri, anaknya Ketua MK harus begini. Saya bilang enggak boleh, kamu enggak boleh memberitahu bahwa kamu anak saya. Pokoknya kamu usaha sendiri, saya carikan sekolah, kalau perlu apa bilang ke saya, tidak usah menggunakan fasilitas kedudukan saya. Anak saya yang 2 lagi, yang sekarang ada di Amsterdam, kemudian yang satu jadi dosen di Fakultas Hukum UGM, juga dia cari beasiswa sendiri, dapat LPDP sendiri, mencari beasiswa sendiri, dan dapat sekolah yang lumayan baik, tapi tidak ada orang yang tahu juga bahwa itu anak saya gitu. Kecuali dalam pertemuan-pertemuan itu temannya datang, dia main, lalu dia tahu kalau orang tuanya saya. Bagi saya itu penting, gitu, agar mereka bisa mandiri dan tahu bahwa hidup itu adalah perjuangan. Saya katakan pada dia, ingat, saya hafal sebuah pepatah dalam bahasa Arab tuh bunyinya gini. La yamtatil majda malam yarkabil hator wala yanalul ulaman taqaddamal hadar. Tidak akan pernah sukses kamu kalau kamu tidak mau menghadapi risiko dengan berusaha sendiri. Dan tidak akan pernah berkedudukan apapun kalau kamu selalu takut sebelum melakukan sesuatu yang dianggap baik. Itu aja yang saya katakan, jalan. Siap. Nah beralih ke Pak Ganjar. Senyumnya kayaknya sepakat, karena kan saya ingat beberapa kali kita ngobrolin, mendengarkan Alam juga bilang bahwa hubungan antara ayah dengan anak, bapak dengan anak, antara Mas Ganjar dengan Alam juga, ini bagaikan apa ya, saya istilahnya waktu itu, Alam akan bergerak sendiri, berjalan sendiri sambil kemudian Mas Ganjar akan mengawasi dari belakang tanpa memberikan apapun, begitu kan, hanya mengawasi dari belakang. Ini kan dinamika yang manis tapi bagaimana ya, sulit pasti menjadi orang tua. Ngobrolnya biasanya bagaimana dengan Alam untuk memastikan bahwa everything's on track, tetap sesuai jalur tapi Alam punya jalan sendiri. Alam punya cita-cita dia. Suatu ketika saya nonton podcastnya dan saya lega. Karena waktu mau podcast dia nggak cerita, terus kemudian waktu ngobrol dia mikir sendiri. Lalu saya tonton diam-diam. Prof. Dia podcast. Ya nasib saya jadi anaknya Ganjar gitu kan. Pernah jadi DPR, sama tadi. Waktu itu dia tidak bisa mendapatkan fasilitas dan tidak akan diperhatikan karena apa? Dia masih kecil. Tapi begitu jadi gubernur, memang dia sudah menempatkan diri, saya akan berisiko. Maka dia sampaikan, sejak SD, SMP dia mulai ikut lomba-lomba, SMP dia pergi ke acara-acara yang berkelas,
internasional, terus kemudian dia menang, dapat gold medal, dan tentu saja pada saat itu dia sendiri mulai muncul konflik. Nanti kalau seperti ini, kalau saya juara, kamu anaknya gubernur. Tapi kalau tidak, gimana sih anaknya gubernur gak juara gitu. Yang suka saya dari Alam, dia sudah menempatkan diri. Aku gak ada urusan, aku mau bekerja, aku mau usaha sendiri, dan kemudian semua berjalan seperti apa adanya. Wah, berjalan seperti apa adanya. Ya, dia kemarin juga saya sempat riset-riset mengatakan bahwa ya it's okay kalau saya juga mungkin punya pilihan politik yang atau bahkan saya tidak memilih di dunia politik, itu katanya Alam adalah suatu kebebasan yang mungkin kalau kita lihat sekarang Mas Ganjar, kayaknya kok apa ya, kan misalnya Mas Ganjar nih sebagai politisi, biasanya ya pengennya anaknya juga ya ikutlah di politik. Misalnya ada bapaknya dokter, pengennya anaknya dokter. Kenapa Mas Ganjar, yang bahkan anaknya ini cuma satu loh, ini tunggal ini nggak pengen atau membebaskan Alam gitu? Iya, karena dia punya cita-cita dan saya tidak mau memaksakan dia menjadi saya. Ganjar adalah Ganjar, Alam adalah Alam, tugas saya sebagai orang tua mengontrol. Mengontrol agar tidak offside saja. Tidak offside, tidak terlibat narkoba, tidak terlibat hal-hal yang negatif gitu ya. Itu tugas saya mengawal dia. Dan tentu saja dalam sebuah podcast saya juga kaget juga. Ini podcast yang lain saya lihat. Masih diem-diem juga nontonnya. Ya, saya nonton dan waktu itu dia bilang gini, ya ini kira-kira bikin orang tersinggung nggak ya? Emang kenapa? Kayaknya waktu podcast tuh hard talks gitu ya. Jadi agak nggak enak gitu. Terus saya lihat gitu. Gitu saya, nggak apa-apa, asik-asik aja gitu. Dan yang menarik adalah pertanyaan tentang politik itu. Nah, dia pengen bisnis, ada darah saya pasti dia tertarik politik, saya tahu itu. Tapi pada sisi yang lain dia mengatakan begini, karena ini hostnya bertanya, siapa politisi idolamu? Saya kaget, saya pikir ayahnya. Ternyata dia tidak mengidolakan saya. Itu rasanya gimana tuh Mas Ganjar? Oh enggak, buat saya ini anak punya prinsip. Lalu dikatakan waktu itu jawabannya, politisi idolanya yang dalam atau luar negeri gitu. Luar negeri dulu, saya mengidolakan Obama. Kenapa? Dia kulit hitam dan kemudian dia menjadi pemecah telur kira-kira gitu ya, yang pertama. Nah yang menarik politisi dalam negerinya. Saya pikir saya atau Pak Mahfud gitu. Nah ini. Ternyata dia pilih Kaisang. Oh, okay. Dia pilih Kaisang dan saya tertawa-tawa, senyum-senyum begitu. Jadi artinya saya menanamkan, kamu anak tunggal saya, tapi kamu tidak boleh manja. Kamu harus mandiri, kamu harus survive, kamu harus berusaha. Jadi adalah nilai-nilai yang kemudian mesti kita berikan kepada anak-anak kita. Mantap. Sebelumnya kita ngobrol juga tadi sama Mas Ipin, Bupati Trenggalek, anak muda juga yang keren sekali. Dia mengingatkan kita quotes dari Tan Malaka bahwa idealisme ini adalah sesuatu yang membuat anak muda ini hal terakhir yang menjadi keistimewaan dari anak muda. Kita kasih kesempatan untuk mahasiswa bertanya ya, Pak Mahfud, Mas Ganjar ya. Ini sebenarnya dari hari Jumat sudah ada 1.000 lebih pertanyaan yang masuk. Jadi kami sulit sekali untuk memilih, karena kan gak mungkin kalau ditanyain semua. Jadi kami mencoba untuk pilih mana pertanyaan yang paling mewakili dan kita akan berikan kesempatan untuk mahasiswa yang satu ini. Silakan sebutkan nama, pertanyaannya apa. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Ganjar. Perkenalkan nama saya Khalid Muhammad Yuda Negara, biasa dipanggil Yuda, dari Fakultas Hukum, Prodi Ilmu Hukum. Fakultas Hukum mana suaranya? Hukum UNER, oh mantap. Izin bertanya Pak, di masa sekarang kan terdapat maraknya isu kesewenangan aparat penegak hukum. Ya. Yang dimana isu kesewenangan itu sebenarnya terdapat sistem yang dimana itu dari atasan sampai bawahan dan dari bawahan sampai atasan. Nah, menurut saya sebagai mahasiswa Fakultas Hukum, hukum di Indonesia itu sudah baik Pak, bahkan sangat baik. Namun di sini terdapat oknum aparat penegak hukum yang tidak bertanggung jawab. Nah, sesuai dengan gagasan yang sering Bapak gaungkan, yaitu reformasi hukum, pertanyaan saya bagaimana cara Bapak mengatasi permasalahan ini dan kami sebagai mahasiswa Fakultas Hukum, hal apa yang dapat kami lakukan
untuk mendukung program Bapak. Begitu Pak, sekian dari saya, terima kasih. Yuda, kamu pengen saya yang jawab atau Pak Mahfud? Dari Pak Ganjar dulu baru Pak Mahfud. Oke, tapi boleh tampung dulu ya. Ya Mas enggak, Ganjar? kamu harus tegas. Pilihannya hanya satu, Ganjar atau Mahfud yang jawab. Mungkin pertanyaan saya itu bisa dijawab dengan lugas dari Pak Mahfud sih sebenarnya. Tapi saya pengen Saya tahu. sudah tahu perasaanmu kira-kira itu. Oh, iya. Dan kalau Pak Mahfud cerita soal itu, beliau punya pengalaman banyak. Maksud saya mau saya tawarkan, Pak Mahfud bisa cerita soal detail soal itu. Oh siap. Bagus sekali. Oke. Silakan Pak. Tapi Pak Mahfud, kita boleh dengarkan dulu pertanyaan dari semuanya, ditampung gitu, ya, kemudian ya, ya. biar sekalian, boleh ya? Oke. Biar ceritanya lengkap. Oke, terima kasih ya Yuda ya. Terima kasih Thank banyak. you Yuda. Terima kasih Pak Ganjar, Pak Mahfud. Terima kasih. Kita langsung ke penanya kedua, silakan. Sini nanti ada penanya perempuan enggak? Kalau enggak saya harus pakai syarat. Biasanya saya meminta yang pertama perempuan tapi karena udah terlanjur. Ada perempuan enggak? Nanti berapa penanya Mbak? Ada 3 pertanyaan sejauh ini. Oke, berarti yang ketiga harus perempuan. Oke. Oke, cek. Perkenalkan Pak, nama saya Alivia Nur Rahman, saya dari Teknik Robotika dan Kecerdasan Buatan, Fakultas Teknologi Maju dan Multidisiplin. FTMM mana suaranya? Oke Pak, pertanyaan saya. Indonesia ini negara yang besar Pak, tapi di sektor teknologi dan riset, kita itu sangat kalah dengan negara lain. Seperti barang-barang di sekitar kita, kendaraan yang kita pakai, kendaraan yang Bapak pakai, handphone, HP, dan laptop, dan aplikasi dalamnya, itu buatan dari negara lain. Nah, negara lain sudah berlomba ke antariksa, sedangkan kita masih menerapkan sistem fotokopi e-KTP Pak. Ya. Kenapa kok kita bisa tertinggal jauh itu? Apa strategi Bapak untuk mengatasi ketertinggalan tersebut? Dan tambahan Pak, tadi Bapak membahas tentang IKN. Nah, kita sebagai mahasiswa, khususnya mahasiswa UNER, apa peran kita untuk mendongkrak pembangunan IKN itu sendiri? Karena kita semua di sini sebagai mahasiswa sudah sangat siap untuk membantu dalam memajukan pembangunan IKN, Pak. Matur nuwun. Siap, terima Siap. kasih. Matur nuwun Alfian. Karena tadi Mas Ganjar sudah request ada penanya perempuan, saya izin boleh nggak kita kasih kesempatan open floor di sini? Adakah penanya mahasiswi yang kemudian ingin bertanya? Tapi nggak boleh sama ya. Oh, Itu sebelah sudah kanan. Ya. Kamu yang luar flashlight apa itu ya? Ya itu. Oke, yang pakai flashlight ya. Boleh bergeser dibantu, boleh teman-teman dari Kompas TV. Itu tadi ada yang Untuk diarahkan. tangan tadi perempuan. Nah itu. Ya, Sudah itu. ada yang pakai flashlight Mas Ganjar? Yang mana? Oke Yang silakan, Nah, yang lagi silakan. berjalan. Oh sudah, ya. Oke. Atau mungkin boleh diberikan hand mic saja supaya bisa langsung dari tempat duduknya. Mohon nama ya, nama dari fakultas mana, pertanyaannya apa? Coba dicek dulu. Cek. Perlu pakai mic saya? Atau mau saya hampiri supaya Saya bisa. antar. Oh, dialihkan Oke. ke sebelah sana. Ya. Diarahkan, karena disiapkannya sebelah sini sebenarnya. Ini niat lo tadi pakai flashlight segala ya. Silakan, nama? Baik, terima kasih. Mohon izin memperkenalkan diri. Saya Diana Aulia Firda dari Fakultas Vokasi. Saya pernah mendengar salah satu pidato Pak Ganjar bersama Mbak Najwa Shihab. Di dalam pidato tersebut, Pak Ganjar pernah mengatakan akan memajukan dan mengembangkan vokasi. Lalu bagaimana kontribusi yang akan Pak Ganjar lakukan terhadap mahasiswa vokasi? Dan dalam segi apa Pak Ganjar memberikan kontribusi tersebut? Apakah dalam bidang pendidikan seperti meningkatkan D3 menjadi D4 atau dalam bidang pekerjaan yang dapat dibilang semakin jarang ditemukannya lowongan pekerjaan untuk mahasiswa lulusan vokasi terutama diploma 3. Terima kasih Pak. Terima kasih. Siap. Ini Diana curhatan, tadi ya.
Ini curhatan saya zaman dulu, Pak Mahfud, Mas Ganjar, karena saya juga lulusan D3 sebelum akhirnya saya sekolah lagi langsung S1. Jadi kegalauan untuk mendapatkan pekerjaan itu nyata. Oke, Oke. kita boleh karena sudah 3 kita jawab terlebih dahulu. Silakan tadi karena maunya Pak Mahfud, jadi Ya, monggo Pak Mahfud. tapi boleh Ya. lah Mas Ganjar tambahkan nanti ya. Ya, Mas Hairul Muhammad dari Fakultas Hukum, tadi sedikit saya singgung, kalau dimanapun di setiap negara tuh, kalau mau memperbaiki hukum, itu 3 sasarannya. 1, legal substance, isi aturannya bagus apa enggak. Yang kedua, legal structure, aparat penegak hukumnya bagus apa tidak. Yang ketiga, legal culture, budaya hukumnya bagus apa tidak. Kalau ini udah bagus, negara itu akan bagus. Nah sekarang masalahnya di mana? Legal substance, isi aturan hukum kita udah banyak, bagus-bagus. Masalahnya mungkin ada tumpang tindih, tapi semua apapun yang kita butuhkan sudah ada aturannya. Tetapi masalahnya ada di legal structure-nya. Aparat penegak hukum kita tadi, yang korup itu tadi. Sehingga kalau Anda tanya kepada saya, terus mulai dari mana? Itu tadi, mulai dari strong leadership di dalam penegakan hukum. Arahnya kemana? 1, ke atas, kepada para pebisnis, kepada para pejabat. Itu harus dilakukan penegakan hukum dan kepastian hukum. Ya, penegakan hukum dan kepastian. Ke bawah, ke rakyat kecil yang hak-haknya selalu dirampas tanpa alasan hukum yang benar itu, kita berikan perlindungan hukum. Jadi ke atas penegakan dan kepastian, ke bawah perlindungan. Itu saja arahnya nanti. Kalau itu sudah bisa dilaksanakan dengan baik, maka saya kira hampir semua persoalan di penegakan hukum itu bisa diatasi. Itu aja. Siap. Pak Mahfud, izin sedikit agak memberikan ya sedikit pertanyaan. Kalau kemarin kan kita lihat dari pola Pak Mahfud memimpin Menko Polhukam itu kan sering sekali Pak Mahfud itu muncul dengan statement yang kalau istilah teman-teman wartawan itu Pak Mahfud bocor nih, orang belum diumumin TSK, Pak Mahfud yang ngumumin dulu misalnya. Nah tapi dalam proses tadi soal aparat penegak hukum itu Pak, sebenarnya ketika Pak Mahfud di Kemenko Polhukam itu apa sih Pak tantangan terbesarnya, kenapa kadang-kadang aparat penegak hukum ini mandek prosesnya atau bahkan mereka juga ada beberapa oknum yang justru terlibat dalam hal-hal ya terkait dengan masalah hukum ini? Ya, saya suka mengundang partisipasi publik untuk mendorong penegakan hukum. Karena begini, terkadang kalau kita memberitahu baik-baik itu ada saja alasannya. Maka saya umumkan aja ke publik, wah itu ada kejahatan di situ, tuh ada korupsi di situ. Nah rakyat ngeroyok melalui medsos, melalui media, melalui televisi. Ada juga yang mau lari kan, enggak mau pulang gitu. Saya umumkan aja, dia sudah tersangka, pulang. Saya bilang kalau sudah tersangka Anda enggak pulang, Anda lari, bisa dikejar oleh Interpol, atau pemerintah sendiri bisa cari. Masa seorang pejabat gitu menghilang tidak ketemu. Nah akhirnya akan pulang. Nah kadangkala lemparan ke publik, lemparan ke media massa itu lebih efektif dan lebih cepat dibandingkan dengan kita ikut prosedur-prosedur birokrasi yang bertele-tele itu. Itu aja. Ya. This is the hard truth. Ya, strategi. Lempar publik aja mendingan gunakan ini ya kekuatanmu dalam bermedia Ya, sosial ya. gitu ya. Oke, Ganjar boleh tambahin sedikit. Ya tadi Yuda ya soal penegakan hukum, jadi Pak Mahfud sudah menjelaskan. Jadi gini, ketika sistem itu apa adanya, tadi strukturnya udah bagus begitu kan, terus kemudian mungkin budayanya belum bagus karena masih ada sogok dan sebagainya, aktornya juga kemudian belum bagus, maka pemimpinnya yang harus bagus. Maka pemimpinnya apa? Ini contohnya Pak Mahfud ini. Pak Mahfud itu kan Menko, gimana sih Pak Mahfud itu? Menko kok ngeksekusi, habis kamu nggak ngeksekusi kok gitu. Maka kemudian ada model-model yang bisa dipakai. Ini untungnya kalau kita aktivis. Karena aktivis maka punya cara lain. Kita tidak melanggar hukum tapi bisa menggerakkan orang. Hei, itu tidak diproses. Saya kira pada sisi ini itu ada 2 hal. Kreasi dan inovasi seorang pemimpin kita ketika menghadapi situasi yang stagnan. Maka harus ada terobosan. Ini terobosan, saya suka. Lalu yang kedua tadi bagaimana modernisasi kira-kira gitu ya.
Tadi si siapa panggilannya Arif ya tadi ya? Betul ya? Alifian tadi Pak. Panggilannya Alif. Alifian, sorry. Apa strategi Bapak untuk memajukan sisi teknologi dan riset? Ya, Risetnya sudah ada. Mana? Kamu Alif ya? Iya. Satu, saya ketemu peneliti. 1% anggaran dari PDB dipakai untuk penelitian. 200 juta kira-kira, 200 triliun sorry, kira-kira dana dari LPDP. Hari ini bisa dipakai untuk riset. Anak-anak muda seperti Alif ini saya kira akan punya ruang yang jauh lebih banyak. 2, berpartner. Dengan siapa? Dunia usaha. Ini banyak contoh bagaimana kita bisa memajukan. Sehingga, ya ini pernah terjadi, Liv. Waktu kita mulai menggunakan laptop, belum masuk tablet. Waktu itu sudah pernah ada satu program. Setiap mahasiswa, pelajar punya satu laptop. Maka apa yang terjadi? Kita butuh jutaan. Ini adalah market, potential market yang bisa kita create. Lalu saat itu muncul, salah satu BUMN pernah ditugaskan, bagaimana membuat laptop yang harganya kira-kira waktu itu maksimum 1 juta. Gagal. Maka sebenarnya dengan pengetahuan dan kemampuan yang ada, mesti diberikan ruang kepada mereka. Liv, tolong dong buat handphone yang murah. Murah itu bukan berarti tidak berkualitas. Kamu boleh kolaborasi, kamu boleh menginisiasi, dan negara memakai. Ini contoh aja. Mungkin di dunia pertanian membuat alsintan, yang buatan kita. Terus apa yang dilakukan negara? Negara kemudian mengambil alih. Untuk apa? Untuk menjadi off-taker. Maka itu pasti akan jalan. Saya kira banyak pengalaman negara maju melakukan itu, melakukan proteksi agar bisa dilakukan. Dulu pernah ada satu negara membuat kebijakan, dia tidak atau melarang atau membatasi barang impor masuk. Karena dia sedang mengembangkan itu. Bahkan ditiru sama dia. Begitu kemudian dia produksi, dia gunakan sendiri, off-taker-nya ada. Ketika kemudian off-taker-nya ada dan mulai kemudian barang itu berproduksi lebih baik, pasar mulai dibuka, kompetisi menjadi fair. Maka sebenarnya kita juga harus melakukan itu. Maka butuh memberikan penugasan kepada peneliti, kepada kampus, kepada dunia usaha untuk membuat proyek bersama. Kalau itu dilakukan, maka teman-teman akan mendapatkan tempat yang terbaik. Mas Ganjar, saya senang sih dengar itu, karena itu kan terdengar seperti one full circle begitu ya, karena ini juga termasuk pertanyaan yang ketiga tadi, lapangan pekerjaan untuk Betul. teman-teman yang vokasi, karena khususnya mereka pasti praktik ke dunia Betul. kerja. Tapi itu kan lagi-lagi harapan, kalau saya bisa tanya dalam waktu berapa lama itu sangat, itu tercapai, Itu bisa itu mungkin tercapai. tercapai gitu. Oke. Mereka lulus sebentar lagi soalnya. Mereka harus melakukan sekarang juga. Ada 2 hal. Kalau konteks lapangan pekerjaan kemudian harus bekerja sebagai karyawan, maka melamarlah. Tapi kalau kemudian ingin bekerja, tidak menjadi karyawan, maka menjadi entrepreneur. Entrepreneur akan ada 3. Apakah kamu sudah punya pemahaman tentang usaha yang akan kamu kerjakan? Maka product knowledge. Yang kedua, ketika kemudian sudah bisa mengerjakan dengan bagus, apakah kamu punya akses modal? Maka perbankan dan negara terlibat. Dan yang ketiga, ketika itu sudah semuanya, siapa yang akan mendampingi kamu sampai kemudian kamu jadi pengusaha? Kadinkah, Hipmikah, pemerintahkah, industrikah, itu yang bisa dijalankan. Mbak, 40% dari APBN APBD harus dibelanjakan untuk UMKM. Saya boleh cerita pengalaman ya, ini kehebatan teman-teman saya waktu saya menjadi gubernur. Dia hebat sekali karena kemudian idenya adalah memberikan kepada UMKM agar mereka satu, dilakukan legalisasi dari bisnisnya. Yang kedua, diajari dia pembukuan. Diuruslah NPWP-nya. Maka setelah itu, dia kita minta untuk masuk kepada e-katalog lokal. Itu konkret. Siapa pembelinya? Pemerintah. Maka pada saat itu, ketika kita akan berbicara soal yang paling kecil-kecil harian, mohon maaf dengan segala hormat, ketika semua orang harus minum air putih di depan kita, kan itu pekerjaan yang cukup gampang dilakukan oleh UMKM. Kamu kerjakan, aku dampingi,
begitu bisa, aku beli, off taker. Pasar sudah ada. Ya, jadi kapan itu melakukan? Sekarang. Maka Alif, yang berikutnya adalah PR besar. Pak, kami sudah siap. Oke, silakan angkat tangan kalau sudah siap. Kami mau ikut mengerjakan IKN. Oke, silakan kerjaan IKN. Kamu mau pilih yang mana? Kamu mau menyelesaikan infrastrukturnya? Kamu ingin membuat ekosistemnya? Kamu ingin membuat aspek bisnis yang ada di sana? Atau kamu ingin mengisi bagaimana IKN menjadi future city? Kota masa depan dengan seluruh teknologi yang maju. Kamu mau ambil dari mana? Menjaga agar ekosistem itu dari sisi aspek lingkungannya berjalan dengan baik. Anda punya itu, silakan Anda datang. Melakukan digitalisasi sehingga paperless yang ada di situ, silakan Anda datang. Sehingga Alif, kamu bisa melakukan apapun dengan timmu, dengan dosenmu, dengan siapapun yang kemudian bisa berkontribusi. Dan tadi, siapa nama ketiga? Diana, betul ya? Diana, betul ya? Firda tadi ya. Pak Ganjar pernah ngobrol sama Najwa, pernah bilang ingin memajukan vokasi. Betul. Apa kontribusi yang akan dilakukan? Sebenarnya saya punya cerita, ini menarik, Diana. Saya bacakan aja ya. Pada saat saya bicara dengan Indef, kita bicara soal ekonomi. Tiba-tiba ada yang memberikan catatan kepada saya ini. Dia namanya Didik Purbadi, dia mengelola kawasan industri Kendal. Kebetulan teman kuliah saya. Maka dia menyampaikan, bagaimana investasi itu bisa berjalan. Kami mengawal kawasan industri Kendal. Sejak tanda tangannya Presiden Jokowi dengan PM Lee dari Singapura. Itu dulu izinnya tidak mulus-mulus saja. Maka saya ceritakan tadi bisnis yang gampang dan mudah. Alhasil selesai. Kemudian investor masuk. Apa yang kemudian mesti dilakukan dari kawasan industri Kendal dari pengalaman ini? Maka kami menggarap link and match waktu itu, program sederhana, ada teaching industry di sana, dan kami bekerja dengan 60 SMK di situ menjadi partner, dan kita melakukan piloting dari proyek PSN yang ada, dan kemudian kita bisa masuk bekerja sama. Ini SMK. Yang kedua, bagaimana kemudian meningkatkan yang D3 atau D4. Semua akan bergantung pada kepentingan industri. Kalaulah piloting ini bisa berjalan, maka level di atas SMK adalah kawan-kawan D3. Hari ini yang bisa kita lakukan adalah ketika investasi masuk, maka manpower planningnya harus mesti ada. Maka kita tawarkan Anda akan menggunakan SDM dari kita. Disitulah kemudian vokasi akan berkembang. Tapi vokasi pun kampus bisa kita ajak bicara. Apakah kampus kemudian bisa mengisi, mendesain SDM, vokasi yang sesuai dengan kebutuhan itu. Jika jawabannya iya, maka selesailah pekerjaan ini. Dan Anda boleh melanjutkan kepada D4, bisa ke S1, S2, S3, dan seterusnya. Maka cara ini dari praktek yang sudah ada bisa kita laksanakan. Bahkan ketika kami mendapatkan keluarga miskin dan kemudian kita harus lebih cepat, sekolah vokasi yang paling cepat. Pengalaman saya sih waktu itu membuat namanya SMK Jateng, 3 tahun mereka sekolah, dijamin semuanya oleh pemerintah, tahun keempat dia sudah bekerja di seluruh dunia. Artinya apa? Artinya sebenarnya vokasi dalam konteks industrialisasi yang sedang berjalan menjadi sebuah mitra, sehingga kita butuh memfasilitasi untuk mereka bisa kolaborasi. Diana, mudah-mudahan menjawab. Terima kasih. Terima kasih sekali lagi untuk teman-teman dan juga yang 1000 pertanyaan yang sudah masuk ini. Saya boleh minta tepuk tangan untuk teman-teman mahasiswa yang ada di sini. Teman-teman UNER tepuk tangan dulu ya. Ada banyak Pak Mahfud, Mas Ganjar, suara-suara yang kemudian kita coba untuk tampung. Nanti kalau boleh izin, pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat terjawab, kami akan kirimkan ke Bapak-bapak sehingga nanti bisa kemudian diberikan jawaban dan solusinya buat teman-teman. Gitu ya, deal ya, setuju jadi ya? insight dan masukan juga ya. Gitu Niti ya. Masukan bukan kemasukan tapi kan. Iya, iya masukan.